Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Muwaddah dari kelas 3C Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan praktek klasifikasi database menggunakan algoritma Neural Network pada Python. Selanjutnya, ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan machine learning kecerdasan buatan. Menurut John Matsekatis 1966, kecerdasan buatan adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Gambar yang kedua ini, hubungan artikel intelligent dan machine learning deep learning dapat dilihat pada gambar nomor 2 di bawah ini. Machine learning merupakan cabang aplikasi dari artificial intelligence dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan dari NN yang telah saya buat. Contoh dalam program Python, memahami cara mengambil data dan visualisasi data. 1. Digunakan dataset Iris yang dapat didownload dari web Kaggle dataset di bawah ini. Selanjutnya, menggunakan Google Colaboratory merupakan aplikasi online untuk program Python. Apabila menggunakan aplikasi yang offline dapat menggunakan software Miniconda atau Anaconda. Cara akses Google Colaboratory dapat melalui website atau akses dari drive. Berikut tampilan membuka Google Colaboratory. Yang keempat, simpan data set Iris JV yang telah didownload pada Google Drive kalian. Perhatikan tempat kalian menyimpan data. Selanjutnya, kalian akan menghubungkan antara Google Colaboratory dengan Google Drive dengan cara ini, program untuk mengkoneksikan monitoring dengan Google Drive. Kemudian klik tanda play, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Silakan klik URL tersebut dan kalian akan mendapatkan sebuah kode untuk dimasukkan pada kolom enter, lalu enter sehingga didapat output berikut mounted at counter drive. Yang selanjutnya, untuk membuat line atau baris dapat dilakukan klik atau kode sehingga nanti kalian dapat melakukan run atau dijalankan program pada grup line. Yang ke-8, memulai program dengan memanggil sebuah library yang diperlukan dan mengambil data yang telah tersimpan. Yang ke-9, silakan kalian klik tombol play untuk melihat hasilnya. Ini adalah hasil dari data Iris CSV, di mana kita mengetahui bahwa data Iris mempunyai 4 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length pada atribut label atau target bernama spesies. Yang ke-10, melihat ukuran data. Yang ke-11, melihat tentang data. Yang ke-12 itu melihat tentang data. Yang ke-13, visualisasi data dengan memanfaatkan perintah scatter plot visualisasi data dari fitur. Dan berikut hasilnya. Dari data tersebut dapat dikenali dengan mudah atau terpisah, tetapi untuk Iris dan Virginia lebih susah untuk dipisahkan. Yang ke-14, silakan kalian visualisasikan data Iris melalui fitur petal. Dan ke-15, cara visualisasi yang lain. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Nah, contoh klasifikasi dengan neural network pada dataset diabetes. Siapkan dataset. Yang kedua, masukkan dataset pada Google Drive kalian. Yang ketiga itu setelah proses monitoring berhasil, lalu klik kode untuk line kode yang baru, yaitu melakukan proses pemanggilan dataset. Yang keempat, program untuk melihat ukuran data. Yang kelima, lakukan eksplorasi visualisasi data sebagai pada praktik sebelumnya. Yang keenam, membagi dataset menjadi data training, data pada tes. Yang ketujuh, kalian juga bisa melakukan perintah cetak print dari dataset, train, dan lainnya. 8. Membagi antara fitur dan label target dalam dataset. Semua dianggap fitur di mana pada ukuran atau dimensi diketahui ada pada 9 dan dilihat pada praktikum sebelumnya. Yang ke-9, lakukan juga memisahkan data fitur dan label untuk data tes. Yang ke-10, melakukan proses normalisasi supaya tidak
data tidak terlalu besar. Di sini dilakukan menggunakan library dari min-max-scaler. Yang ke-11, melakukan proses klasifikasi dengan neural network. Yang ke-12, melakukan prediksi dari data tes yaitu X-Test1. Dan yang terakhir, melihat akurasinya. Di sini menggunakan library accuracy score. Akurasi ini akan membandingkan hasil keluaran dari training X-Test1 yang menghasilkan Y-Pred dengan Y-Test1, di mana Y-Test1 adalah label atau target atau output yang diharapkan, sedangkan Y-Pred adalah hasil label output target dari proses training. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.